Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani yang saya cintai, hari ini kita akan menanam cabai. Bagaimana cara menanam cabai di polybag ya. Jadi kita akan belajar mengenai tata cara, persiapan, bahan-bahan apa saja yang akan kita pakai, kita gunakan untuk menanam cabai di polybag. Baik ya. Sobat Tani yang saya cintai, pertama ini kita sudah siapkan ya pohon cabai umur 28 hari setelah semai, atau kalau dianggap sudah layak lah dengan cara apa? Lihat pohonnya, lihat benihnya, dia sudah ya setidaknya punya 6 sampai 8 daun ya. Terus batangnya sudah kuat dan sebagainya. Ya ancar-ancar atau kira-kira 1 bulan lah sejak disemai. Tentu setiap jenis cabai berbeda-beda ya untuk hari di mana dia siap untuk ditanam. Kedua yang kita siapkan adalah media tanahnya ya. Bisa terjadi tanah yang subur, pupuk kandang, ada aram sekam dan pupuk pelengkap. Dalam hal ini saya membeli di toko tempat taman atau tempat penjualan bunga dan sebagainya ya. Kita beli aja ya, karena kebetulan saya ini tidak punya tanah atau perlengkapan media, jadi langsung beli. Dan kita siapkan plastik polybag ukuran 40 x 40, bisa juga ukuran 35 x 35 Sobat Tani, tergantung kita ya memilih yang mana. Kemudian langkah berikutnya adalah setelah kita siapkan bahan-bahannya dari media dan plastik, kita akan tuangkan sekitar kurang lebih setengah dari volume polybag tadi. Ya, kebetulan ini ukuran sekali lagi 40 x 40. Kenapa? Ya, dengan memberikan media sebatas separuh atau setengah, maka di saat yang tepat nanti kita akan tambahkan lagi tanah media yang sebagai penambah. Supaya apa? Supaya nanti menjadi lebih baik tentunya untuk pertumbuhan tanaman cabai. Tapi ini sekali lagi pilihan ya, ada juga yang langsung diisi penuh. Tapi monggo, pilihan tergantung Sobat Tani. Kalau saya selama ini pengalaman hanya diisi separuhnya saja, atau lebih dikit enggak apa-apa. Ya seperti ini. Ya, jadi ini enaknya kalau kita beli di tempat pertanian ya, atau perkebunan, atau orang-orang yang menjual tanah. Kemudian kita pastikan kita cek pH-nya ya, pH yang tepat untuk cabai adalah 5 sampai 7 pH-nya. Ya, kalau memang kurang dari 5 maka kita akan tambahkan dolomit secukupnya, bisa 1 sendok setiap polybag. Sekali ini adalah berdasarkan pengalaman ya. Monggo nanti ada yang lebih baik lagi bisa diberikan tambahan wawasan biar kita sama-sama belajar. Dan sebagai catatan, disclaimer-nya adalah saya ini sedang belajar, sebenarnya masih belajar. Kemudian kita tambahkan juga 1 sendok teh ya, sedikit aja untuk NPK 16 ya, saya ini pengalaman sekali lagi ya, pengalaman pribadi. Nah, untuk benih yang sudah kita siapkan tadi, kita siram dulu nih. Oh ya, tadi untuk tanahnya sebaiknya adalah disiram dulu ya, diguyur dulu, dikocor dulu dengan air ya, supaya apa? Supaya pupuk dan dolomitnya menyatu. Dan kalau ada waktu memang sebaiknya ini dibiarkan beberapa hari supaya mereka betul-betul diserap oleh tanah. Setelah itu kita bikinkan lubang untuk tanam ya, kita agak dalam dikit ya, karena memang kebetulan dengan tanaman yang sudah disemai tadi cukup sehat ya, dia cukup sehat, jadi dia agak sedikit dalam dikit ya, supaya nanti kuat akarnya. Nah ini yang sudah kita siram sebelumnya, kita basahin lagi dan kita ambil sampai, nah ini gampang supaya memudahkan untuk diambil tanahnya. Lalu kita masukkan satu persatu ke dalam polybag. Iya, satu catatan paling penting Sobat Kuliner, mohon maaf Sobat Tani ya,
bahwa untuk menanam ini media itu berperan sangat penting. Selain benihnya itu sangat penting. Apalagi kalau kita dalam menanam pohon cabai ini kebetulan di musim hujan. Saya ini mempersiapkannya sejak Januari sampai Februari. Nah, hujan luar biasa dari Januari itu sampai Februari, bahkan sampai sekarang pun setiap hari masih hujan. Nah, ini hati-hati. Musuh utamanya adalah hujan untuk cabai ini salah satunya, karena dia akan banyak mendatangkan hama, baik kutu, baik jamur, ya kutu pun macam-macam ya, kutu putih dan sebagainya. Nah, itu perlu sekali dipastikan pH-nya ya sobat kuliner. Perlu diperhatikan juga bahwa masa tumbuh tanam ini perlu mendapatkan banyak sinar matahari. Usahakan ya setiap hari mendapatkan banyak sinar matahari dan dijaga kelembapannya. Apabila kering maka harus segera disiram ya. Yang paling bagus adalah di pagi hari atau di sore hari. Ini semua nantinya akan membuat tanaman semakin sehat ya, tumbuh dengan baik sesuai yang kita harapkan. Ya, kita lihat ini ya, ini hari pertama dan memang inilah yang kita harapkan, nanti kita tinggal memeliharanya. Demikian sobat tani yang saya cintai, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi sobat tani semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.